Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fard wal Mujtama' atau bimbingan-bimbingan Islam yang bermanfaat untuk memperbaiki individu muslim atau masyarakat muslim oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada pembahasan tentang fadhailul haji wal umrah, keutamaan ibadah haji dan ibadah umrah. Setelah kemarin kita sampaikan tentang kaifiyah umrah, ya meskipun secara ringkas, tapi insya Allah bisa menjadi bekal kita untuk kalau kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk berangkat umrah ataupun haji. Ya, budal bareng kan? Insyaallah. Baik, yang pertama, keutamaan haji dan umrah. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Ali Imran ayat 97, kata Allah, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Dan diwajibkan atas manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah lillah, untuk Allah, ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melaksanakan haji lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Niatnya bukan karena yang lain, tapi lillah, karena Allah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang memang mampu untuk melaksanakan haji itu. Wa man kafara, tapi barang siapa yang kufur, yang dia enggan melaksanakan ibadah haji, padahal dia mampu, namun dia enggan melaksanakannya, maka fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, ghani, yang tidak memerlukan, tidak membutuhkan siapapun dari makhluk-makhluknya. Ya Allah Maha Kaya, Maha tidak butuh kepada seluruh makhluk-makhluknya. Tapi di dalam ayat ini ada keutamaan haji dan umrah. Padahal yang disebutkan adalah haji. Tapi kenapa kok dikatakan oleh para ulama ini juga keutamaan umrah? Kok bisa? Padahal yang disebutkan cuma haji. Dari sisi mana? Naam, ahsan. Masih ingat pelajaran yang lalu? Umrah itu adalah haji kecil, al-hajjul asghar.
Siapa yang bilang gitu? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka keutamaan haji itu juga keutamaan umrah. Paham ya? Semua dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan haji, maka itu juga keutamaan umrah. Karena umrah itu adalah al-hajjul asghar, haji kecil. Kemudian di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwasanya haji itu diwajibkan lillah. Seorang yang melaksanakan haji, dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak boleh melaksanakan haji niatnya adalah karena untuk mungkin mencari gelar supaya ada H di depan namanya misalnya, atau karena haji umroh ini adalah ibadah yang juga fungsinya untuk mendongkrak elektabilitas mendongkrak popularitas jemaah. Maka ada orang-orang yang melaksanakan haji atau umrah tujuannya itu untuk melambungkan namanya, agar tampak supaya di hadapan manusia dia tampak sebagai orang yang taat kepada Allah, seorang yang soleh, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Maka niat-niat seperti ini itu dianggap tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah, dia wajib memurnikan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diwajibkannya haji ini man istata'a ilaihi sabila, bagi yang memang mampu untuk melaksanakan haji tersebut, entah mampu secara fisik ataupun mampu secara finansial. Mampu secara finansial. Kalaupun dia punya uang yang banyak, namun ternyata dia kondisinya koma di rumah sakit, padahal fulusnya banyak, tapi dia lumpuh misalnya, maka yang seperti ini dia gugur kewajibannya. Atau dia sehat, dia juga punya harta untuk melaksanakan ibadah haji, punya bekal untuk melaksanakan ibadah haji, tapi ternyata dia nggak punya mahram. Wajib haji nggak? Tidak wajib jemaah. Nggak boleh, nggak usah dipaksakan. Maka dia tidak diwajibkan haji bagi wanita yang tidak ada mahramnya, meskipun dia mampu, meskipun dia sehat. Karena adanya mahram itu termasuk di antara hal yang dijadikan oleh para ulama sebagai kemampuan seorang wanita dalam berhaji. Nah, barang siapa yang kufur, maksudnya kufur di sini adalah dia nggak mau melaksanakan haji padahal mampu, padahal sehat, terpenuhi syarat-syaratnya, tapi dia nggak mau melaksanakan ibadah haji, maka Allah tidak butuh. Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh dengan seluruh makhluknya. Di sini kata para ulama menunjukkan bahwa ibadah yang kita kerjakan itu jangan dianggap Allah butuh dengan ibadah tersebut, sehingga kalau kita nggak mengerjakan ibadah itu maka Allah rugi. Enggak. Ini konsep yang keliru, konsep yang salah. Allah ngasih rizki kepada kita. Allah memberikan rizki kepada manusia. Ketika manusia tidak taat kepada Allah, rugi nggak Allah sudah ngasih rizki sama dia? Enggak. Jangan disamakan seperti kita ya. Kalau kita ngasih gaji kepada seorang pegawai, karyawan, tapi ternyata karyawan itu nggak patuh sama kita, rugi nggak kita? Rugi kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala nggak rugi, karena memang Allah tidak mengambil manfaat sedikit pun dari ibadah yang dikerjakan sama manusia. Sehingga ketika manusia tidak ada satupun yang beribadah kepada Allah, maka itu tidak ada dampaknya bagi Allah, nggak ada efeknya, nggak ada ruginya bagi Allah. Sebaliknya, kalaupun manusia semuanya taat kepada Allah, itu juga tidak menambah kekayaan Allah sedikit pun, tidak menguntungkan Allah sedikit pun. Di sini contohnya ibadah haji. Tapi bukan hanya khusus ibadah haji, semua ibadah Allah tidak membutuhkannya. Allah tidak mengambil keuntungan sama sekali dari ibadah tersebut. Dicontohkan ibadah haji, karena ibadah haji ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, membutuhkan tenaga yang tidak sedikit, membutuhkan kesabaran yang tidak sedikit. Artinya haji ini adalah ibadah mahal.
Seorang banyak berkorban untuk melaksanakan ibadah haji ini, tapi Allah tetap mengatakan Allah nggak butuh dengan hajinya itu. Di antara dalil yang menunjukkan tentang ketidakbutuhan Allah sama ibadah kita, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semua mulai awal sampai akhir zaman, baik manusianya ataupun jinnya, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, manusia pertama sampai manusia terakhir, semuanya hatinya seperti orang yang paling bertakwa. Siapa orang paling bertakwa? Nabi kita Muhammad SAW. Seandainya jin dari awal sampai akhir, manusia dari awal sampai akhir, semuanya seperti Rasulullah SAW, taat kepada Allah Azza wa Jalla, itu kata Allah tidak akan menambah sedikit pun kekayaanku, kerajaanku, kekuasaanku. Nah, ada dampaknya. Sebaliknya, walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Seandainya kalian semua, wahai hamba-hambaku, entah manusianya ataupun jinnya, jin mulai awal sampai akhir, manusia mulai awal sampai akhir, semuanya itu hatinya seperti orang yang paling jelek di antara kalian, seperti Fir'aun. Ya, yang paling jelek Fir'aun. Semuanya seperti Fir'aun, ngaku Tuhan, nggak ada yang beribadah kepada Allah. Seandainya memang seperti itu tidak mengurangi kekayaanku, kekuasaanku sedikit pun. Nggak ada dampaknya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kenapa kita beribadah? Maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mendapatkan benefit dari ibadah itu siapa? Kita sendiri. Manusia itu sendiri, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Sesungguhnya amalan-amalan kalian itu untuk kalian. Aku hanya mencatat dan aku akan paparkan amalan kalian di hari kiamat kelak. Faman wajada khaira falyahmadillah. Barang siapa yang mendapati catatan amalnya adalah kebaikan-kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidaklah dia bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan itu kecuali karena hidayah, taufik, bukan jeripayah kita. Kita bisa sholat, kita bisa haji, kita bisa umrah, kita bisa baca Quran, berzikir, sedekah, kita bisa hadir di majelis ini. Semuanya itu murni hidayah, taufik dari Allah, bukan jeripayah kita, bukan usaha kita, bukan keringat kita, bukan. Ya, itu murni hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka yang pantas dipuji Allah Azza wa Jalla. Makanya kalimat yang pertama kali diucapkan oleh penduduk surga, Allahumma ja'alna minhum, adalah wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah untuk bisa sampai ke tempat ini. Seandainya Allah tidak memberikan hidayah, kita tidak akan bisa nyampe ke sini. Itu kalimat yang diucapkan oleh penduduk surga ketika mereka memasuki surga pertama kali. Ya, semoga kita termasuk di antara yang mengucapkan itu. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Tapi barang siapa yang mendapati catatan amalnya kelak berisi keburukan-keburukan, maka jangan dia mencela siapapun kecuali dia mencela dirinya sendiri. Karena itu adalah hasil dari perbuatannya, akibat dari perbuatannya sendiri. Nah, maka sekali lagi, ibadah haji itu apabila seorang mengingkari ibadah haji, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan mereka. Kemudian yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma
umrah yang satu ke umrah berikutnya itu ada kafarah antara keduanya, yakni penggugur dosa, digugurkan dosa-dosa. Ya. Ini dosa apa yang dimaksud? Shaghair, dosa kecil. Ya, setiap hadis yang menyebutkan seperti ini maka dipahami dosa kecil yang dihapuskan. Ya, adapun dosa besar apa? Harus dengan taubatan nasuha yang terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, maka ada penggugur dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang pas, tidak ada balasan yang setimpal untuknya kecuali al-jannah, kecuali surga. Di sini ada catatan kaki, kata Syekh, al-hajjul mabrur, yang dimaksud dengan haji yang mabrur, kita sering mendengar haji mabrur. Apakah kategori kriteria seorang dikatakan hajinya mabrur? Perhatikan di sini, huwa makana ala tariqatir rasul, yaitu yang hajinya, umrahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa fihi syai'un minal itsmi wal maksiyah, yang tidak diisi hajinya, umrahnya itu tidak diisi di dalamnya perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengerjakan haji dan umrah seperti itu, maka hajinya mabrur, umrahnya mabrurah. Ya. Mabrur dari kata bir. Apa artinya bir? Bukan khomer, bukan. Apa artinya bir? Kebaikan, khair. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Ya, albir artinya kebaikan. Haji yang baik. Ya, umrah yang baik. Ya, maka dikatakan haji yang mabrur seperti tadi kriterianya. Adapun yang selain itu, maka haji yang mabur. Ya. Haji yang mabur, artinya mabur, pahalanya mabur, ya kan? Nggak ikhlas karena Allah, nggak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau nyari travel, ya kalau memang nggak bisa haji atau umroh secara mandiri dan harus dengan travel untuk mengakomodir selama di tanah suci, maka cari travel-travel yang Anda ketahui membimbing Anda di atas sunnah, di atas dalil. Ya, ini kita nggak promosi travel tertentu ya, enggak, terserah antum. Ya. Itu cari yang benar-benar pembimbingnya atau travelnya memang benar-benar murni membimbing Anda di atas ilmu. Ya, kalau Anda ketahui travel-travel ini ternyata bisa dilihat dari agenda-agendanya ya. Kalau ternyata agenda-agendanya ini adalah agenda-agenda yang justru tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka tinggalkan travel-travel seperti ini, meskipun murah. Ya, jangan mencari murahnya saja, enggak. Tapi yang dicari adalah kualitasnya. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lihat misalnya itinerary, ya, agenda selama di tanah suci. Oh, ternyata ziarah tabarruk ke makam ini, ya kan? Kemudian pergi menuju Gua Hira, salat 2 rakaat di situ. Kemudian menuju Gua Thur. Setelah itu beribadah, berzikir, berdoa di Gua Thur. Nah, ini ziarah-ziarah yang ada tuntunannya enggak? Nggak ada tuntunannya. Ya. Gua Hira, Gua Thur, betul itu adalah tempat-tempat bersejarah. Kalau cuma hanya sebatas pengen tahu bagaimana lokasi yang dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama kali, oh ya sudah, itu lokasinya. Sudah, nggak ada ritual-ritual khusus, ibadah-ibadah khusus di situ nggak ada. Barang siapa yang mengadakannya, berarti itu adalah bid'ah dalam agama. Gua Thur juga demikian. Apa sejarahnya Gua Thur? Gua Thur, gua yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sembunyi di situ 3 malam bersama siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menghindar dari kejaran orang-orang Quraisy yang hendak membunuh beliau sebelum beliau hijrah ke Madinah.
Sudah, itu cuman gua yang digunakan oleh Nabi untuk bersembunyi dari kejaran orang-orang Quraisy. Tidak ada kekhususan apapun dalam gua tersebut. Tidak ada keistimewaan apapun di gua tersebut. Nggak ada. Hanya sebatas tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mengkhususkan ibadah di situ, maka dia mengada-ngada di dalam agama. Para sahabat, ya, pernah dengar riwayat sahabat naik ke Gua Hira, sholat di sana, baca Quran di sana, zikir di sana, pernah? Nggak ada. Ya, itu para sahabat, karena mereka tahu fikihnya. Bahwasanya tempat-tempat demikian hanyalah tempat yang disinggahi oleh Nabi. Nabi tidak pernah menjelaskan bahwa tempat itu memiliki keistimewaan, keutamaan, atau memiliki keafdolan. Nggak ada. Ya. Kemudian Anda lihat misalnya ketika manasik, ya, diajarkan kepada Anda doa-doa, zikir-zikir, wirid-wirid yang nggak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang heboh berapa tahun yang lalu. Sa'i baca apa? Pancasila. Ada itu kan ada, nyanyi lagu-lagu tertentu, ya kan? Ini dikarenakan ya jamaahnya ikut saja. Wis pokoknya opo jari pembimbing, opo jari mutawif. Karena memang sejak berangkat tidak dibekali dengan ilmu yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya dipasrahkan kepada mutawifnya, kepada pembimbingnya. Opo jari mutawif wis melok pokoknya. Akhirnya itu dibimbing di atas kebid'ahan. Ya, ada lagi yang diajak ke Maktabah Makkah Mukarramah, perpustakaan Mekah. Ada di dekat tempat saya itu perpustakaan Mekah. Perpustakaan yang memang sudah tidak difungsikan lagi. Tapi di sana diyakini oleh sebagian orang sebagai tempat kelahiran Rasulullah SAW. Nggak ada riwayatnya juga kalau Nabi lahir di situ. Cuman jarine, katanya dan katanya. Di situ tempat dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Banyak jamaah-jamaah haji ataupun umroh yang berbondong-bondong ke sana untuk tabarruk, ya, musab-musab, ya, kemudian ngambil tetesan air yang ada, yang netes-netes di situ. Nah, ini yang pengalaman ditugaskan secara khusus menjaga tempat ini itu Ustaz Abdurrahman Thayyib hafizahullah. Dulu beliau secara khusus ditugaskan waktu beliau mahasiswa, ditugaskan di tempat ini untuk ya menasehati jamaah-jamaah Indonesia yang mencoba untuk ngalap berkah di tempat tersebut. Ya, tapi sekarang alhamdulillah tempatnya sudah dikasih barikade dan dijaga sama polisi. Tapi tetap aja banyak orang-orang yang ngumpul di situ. Meskipun nggak boleh mendekat di situ, tapi tetap banyak yang ngumpul di situ berdoa. Padahal Ka'bahnya di belakang jamaah. Ka'bah ada di belakang punggungnya, arah belakang punggungnya. Tapi dia berdoa menghadap ke tempat itu. Menganggap bahwasanya berdoa di situ lebih afdol. Padahal Ka'bah dekat kali melakut tok di belakangnya. Ini syaitan ketika menghiasi kebatilan dengan kebaikan. Dan saya lihat waktu ke sana, ya saya cuman jalan-jalan toh, nggak ikut rombongannya itu. Saya lihat di sana yang mendominasi itu rata-rata ya, sebenarnya dari semua negara. Tapi yang paling mendominasi itu dari 3 negara. Yang pertama tahu lah, Bungso Dewi. Iya. Yang kedua apa? IPB. Nah, IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Ya, ini satu paket ini sudah ini. Dan yang ketiga Turki. Orang-orang Turki banyak berbondong-bondong ke sana. Nah, ini disebabkan sekali lagi karena mereka tidak di atas ilmu. Ya, maka sekali lagi kalau mau umroh cari, lihat profil pembimbingnya siapa. Umroh saya ini dibimbing oleh siapa? Oh, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Anda ketahui Ustadz Fulan dan Ustadz Fulan ini banyak penyimpangan-penyimpangannya di dalam akidah. Ya, maka cari travel yang lain atau minta pembimbing yang lain yang Anda ketahui dia benar-benar membimbing Anda di atas ilmu, di atas sunnah. Dan kemudian yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dunubihi
kayaumi waladathu ummuh. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melaksanakan haji, masuk juga di dalamnya umrah. Ya, barang siapa yang melaksanakan haji atau umrah, falam yarfuth, dia tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, entah ghibah ataupun menuduh orang, memfitnah orang, berdusta, apalagi, atau mengumpat, ya kan, miso. Intinya yang termasuk ucapan-ucapan yang kotor atau dosa-dosa lisan. Banyak dosa-dosa lisan ini. Ya, nggak cuma miso tok, enggak. Mengumpat, menghibah, mencela, memfitnah, ya kan, dan yang lainnya. Berbohong, berdusta. Walam yafsuk, dan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan fasik. Ya, termasuk di antara perbuatan fasik adalah ngerokok ketika haji atau umroh. Tuh, ada apa enggak? Banyaknya memang jamaah Indonesia. Nanti perhatikan. Anak kalau perhatikan putung-putung rokok yang bertebaran di sekitar Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Iya, agak-agaknya rokok-rokok Indonesia. Iya. Saya lihat ini, wah ini rokok Indonesia. Kelihatan jemaah, ini rokok Indonesia, rokok Indonesia. Apalagi pernah kita bareng dengan satu pesawat dengan seorang kiai. Kiai ini, masya Allah, satu pesawat itu rata-rata didominasi sama jamaahnya dia. Kita waktu itu satu travel, cuman beda pembimbing. Kita satu travel tapi beda pembimbing. Dan kata bos, saya disuruh ngurusi jamaah saya tok. Jamaah saya mungkin cuma 20 orang. Jamaah dia 90 berapa. Banyak. Dibilang sama bos, ente urusi jamaah ente, jangan ngurusi jamaah itu. Ya biarkan, itu sudah ada pembimbingnya sendiri, sudah ada kiainya sendiri. Baik. Setelah itu kita dapati, tatkala datang ke bandara, sudah keluar dari imigrasi, dari apa, ya di pelataran bandaranya itu, mereka kumpul di situ. Ya kita cuma perhatikan saja. Apa yang dilakukan? Ternyata kiainya narik masing-masing dari tasnya itu rokok, ya 2 slop atau 3 slop itu, ditarik satu-satu sampai dikumpulkan di tempat koper yang besar. Ya. Jadi ketika berangkat, kiainya ini nitip apa? Rokok ke jamaahnya. Karena kalau dia sendiri yang bawa, maka pasti apa? Iya, nggak boleh, pasti kena inilah, apa istilahnya itu? Iya, pasti nanti kalau di scan X-ray itu ketahuan bawa barang dengan jumlah yang besar itu, ya kena apa istilah, bea cukai atau apa gitu, dan dicekal, nggak boleh. Karena rokok di Saudi itu barang apa? Barang ilegal. Ya, barang ilegal, nggak bisa dijual bebas. Ya, jualnya itu sembunyi-sembunyi. Anda pernah tahu kalau di apa toko-toko biasa itu, sembako atau toko kelontong di Saudi itu, apa istilah itu, toko kelontong, bagalah kalau di sana istilahnya. Itu nggak ada seperti kita, etalase belakangnya kasir itu isinya rokok, nggak ada. Ada orang mau beli rokok, diambilkan di bawah, ada kresek, dibuka no, miliar. Kayak barang yang, iya kayak barang yang ilegal gitu, milih orangnya gitu. Bukan terus dijejer kan di Indonesia, enggak. Ya semi-semi ilegal gitulah. Baik, maka dibolehkan seorang bawa rokok di sana, memang dibolehkan aturannya, cuman ya itu tadi dibatasi. Nah, tapi kiai ini memanfaatkan. Ya, itu jamaah 90 lebih itu dititipi rokok 1 slop 1 slop, 2 slop 2 slop. Sampai sana dikumpulkan semua, terus kemana? Dijual di sana. Tahu antum, 1 pak rokok berapa harganya? Bisa sampai 40-50 rial. Berapa 40-50 rial? 1 rial 4.000 sekarang. Berapa 40 rial? Hah? 200.000 ya? Ya. 1 pak itu. Kalikan. Ya, 1 slot isi berapa? Itu dijual semua. Bahkan sampai di hotel ya.
Di hotel itu kan ada restoran, tempat makan. Nah itu biasanya dibagi sama hotelnya. Ini ruang makan khusus jamaah Indonesia, ini ruang makan khusus jamaah dari negara lain. Biasanya dibagi gitu. Nah yang khusus buat Indonesia, maka yang melayani di situ adalah rata-rata pekerja-pekerja Indonesia. Ya, pekerja-pekerja Indonesia. Maka di situ pelayannya itu terkadang nawari kepada jamaahnya. Ya, butuh rokok Pak. Iya. Ternyata dia jualan juga, tapi bukan dari hotelnya, dari dia sendiri. Butuh rokok Pak. Ya, kalau ada nanti bilang saya ya. Dia jualan rokok juga, rokok Indonesia. Samsu atau apa, tidak ngerti ya. Ini demikian kondisinya yang terjadi. Maka termasuk di antara perbuatan fasik adalah merokok di tanah haram. Ya. Apalagi dalam keadaan lagi ihram, sempat-sempatnya lagi ihram merokok. Ya kan, dari mikot menuju ke Masjidil Haram itu kalau naik bis 5-6 jam perjalanan. Ya terkadang berhenti di rest area ya untuk buang air kecil atau untuk makan. Nah yang merokok ini merokok, kondisinya pakaian sudah apa? Ihram, sudah mengucapkan labbaik Allahumma umroh, sempat-sempatnya ya, naudzubillah. Dan maka barang siapa yang mengerjakan haji, dia tidak berkata-kata kotor, tidak berbuat fasik, maka dia pulang ke tanah airnya sebagaimana hari ketika ibunya melahirkan, yaitu apa? Bersih dari dosa. Ya, bersih dari dosa. Dan kemudian yang keempat, wa qala sallallahu alaihi wasallam khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik. Ya, manasik haji atau umroh kalian. Nah, di sini kata para ulama, Nabi mengkhususkan melaksanakan haji atau umroh, tata caranya harus manasiknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini setara dengan kalau sholat apa bunyinya? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu dalam masalah sholat. Dalam masalah haji, Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambillah manasik haji dariku. Kenapa Nabi mengucapkan ini? Karena di luar itu ada manasik-manasik lain yang bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu manasik haji ala-ala kafir Quraisy, ala-ala musyrikin Quraisy. Yaitu mereka ketika tawaf, kalau nggak bisa beli baju baru, mereka tawafnya dengan telanjang. Nah, itu manasik mereka. Maka Nabi bilang jangan jangan niru mereka, tapi ambil tata cara haji kalian hanya dari aku, jangan ngambil dari mereka. Kemudian juga ketika talbiyah, orang-orang kafir Quraisy mengucapkan talbiyah, tapi dengan lafal tambahan. Ya, kalau talbiyah kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Kata talbiyah, ya, di dalam kalimat talbiyah, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, la syarikalah, kau tidak memiliki sekutu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, segala kerajaan itu milikmu ya Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Wes, titik kan harusnya kan? Tapi kalau orang-orang Quraisy koma, illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma walak, kecuali sekutu-sekutu yang kau miliki ya Allah, namun mereka tidak memilikimu. Jadi habis ngomong tidak ada sekutu kecuali sekutumu, dalam mencela-mencela ini. Katanya Allah nggak punya sekutu. Tapi kemudian kalimat setelahnya mengatakan kecuali sekutu-sekutumu ya Allah, yang kau memiliki mereka, namun mereka tidak memilikimu. Maksudnya berhala-berhala mereka itu diyakini sebagai sekutu-sekutunya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini kalimat talbiyahnya orang-orang Quraisy. Dan kemudian kata beliau, ajil bi faridatil haji indama yusbihu ladaika malun yakfika dhahaban wa iyaban. Ini nasihat dari beliau, segerakanlah untuk melaksanakan ibadah haji
apabila engkau telah memiliki harta yang cukup untuk PP. Apa PP? Pulang pergi. Kalau kau sudah punya bekal untuk berangkat dan pulang, ya, kemudian perbekalan itu juga untuk biaya ketika Anda haji. Ya, ketika Anda haji, Anda sudah punya biaya di situ, maka cukup Anda melaksanakan ibadah haji dengan itu. Nggak perlu kemudian kita bingung melaksanakan haji atau umroh, bingung, wah nanti gimana oleh-olehnya. Ini dibahas sama beliau. Wala ibrata lil masarif ba'dal haji kal hadaya wal halwa wa ghairiha. Dan Anda tidak perlu memikirkan tentang hal-hal yang nggak penting untuk Anda pikirkan ketika haji. Setelah haji bingung, atau ketika melaksanakan haji bingung, mikiri oleh-oleh, ya, hadiah-hadiah, entah coklat-coklat atau kacang atau tasbih, kurma, kismis, sejadah, atau apalah pernak-pernik. Ya, Zamzam dapat biasanya memang. Ya, Zamzam memang dapat jatah dari kerajaan Saudi. Masing-masing jamaah ketika pulang disangoni Zamzam. Ya. Bingung kadang orang, wah ini sudah cukup buat haji sih, tapi buat oleh-oleh ini durung cukup, kasih dong. Iya. Atau cukup buat haji ini, ya, uangku ini cukup buat haji. Tapi kalau buat acara apa biasanya? Tasyakuran. Iya, selamatannya atau pelepasan, ya kan, mau berangkat haji itu bikin acara pelepasan gitu. Wah ini nggak cukup. Bahkan terkadang acara tasyakurannya lebih mahal daripada hajinya. Naudzubillah. Ini kata beliau nggak boleh. Yang penting segerakan melaksanakan ibadah haji meskipun tonggo-tonggo gak weruh. Gak urusan jamaah. Haji ini ibadah bukan? Ibadah. Ibadah ini sebagaimana maksiat. Antum ketika bermaksiat, kita ketika bermaksiat malu ketika ditampakkan. Maka demikian juga dengan ibadah. Harusnya ibadah asalnya itu tidak ditampakkan. Maka ada sebagian orang yang melaksanakan haji atau umroh, tetangganya nggak tahu kalau selama ini dia haji, selama ini dia umroh. Dikira cuman pergi kerja dinas keluar kota, atau mungkin dia punya urusan, atau dia, ya dikira gitu. Karena dia benar-benar rapi menyembunyikan ibadahnya. Nggak tahu kalau tetangganya selama ini dia haji atau umroh. Ini yang diharapkan. Nggak tahu update status. Anak diam-diam Ustaz. Ya, saya berangkat nggak pakai tasyakuran, tonggo-tonggo nggak eruh. Tapi tiap hari, update story terus, bahkan ngirimi di grup. Ya, langsung di grup kampung itu ngirimi foto-fotonya lagi tawaf, lagi ini kekeliruan sebagian orang tidak menutup rapat-rapat ibadah yang dia kerjakan. Kata beliau, haitsu la yaqbalullahu biha udhran, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima udzur ketika dia sudah mampu namun dia tidak melaksanakan haji karena ruwet urusan tadi, oleh-oleh dan yang lainnya itu. Allah nggak menerima udzur. Jadi nanti ketika di hari kiamat di akhirat, ketika ditanya sama Allah, kenapa kau belum berhaji? Iya, sebenarnya sudah, tapi itu nggak mampu beli oleh-oleh. Ini alasan yang nggak diterima. Kalau kau sudah mampu melaksanakan ibadah haji, langsung laksanakan. Ya, ada oleh-oleh, nggak ada oleh-oleh, nggak urusan. Biar meskipun dibilang pelit sama tetangga, ya dibilang medit, kok nggak ada tasyakuran, nggak ada oleh-oleh, nggak urusan. Fabadir ilal haji qabla an tamrid, dan segerakanlah ibadah haji sebelum engkau sakit. Ini diantara termasuk kemampuan, yaitu sehat. Ya, kemampuan melaksanakan haji adalah sehat. Ketika diberi kesehatan, seorang tidak segera melaksanakan haji. Nanti, baru ketika sudah stroke, sudah lumpuh, sudah apa lagi? Pokoknya, asam urat, terus macam-macam. Ya, sudah penyakitan, jantungan, ya, kolesterol, diabetes, ya, pokoknya sudah koleksi penyakit baru.
Romono dhisik kaji yo. Romono dhisik kaji yo. Sudah terlambat. Maka ketika sehat, mampu, maka segerakan melaksanakan ibadah haji tersebut. Au taftakir, atau sebelum datang masa miskinmu. Nah, ketika lagi kaya-kayanya ini, fulusnya lagi banyak, tidak segera melaksanakan ibadah haji. Ya, nanti ketika bangkrut, pailit, baru romono dhisik kaji yo. Ingat jamaah, kehidupan dunia ini fluktuatif, tidak berhenti pada satu kondisi. Jangan merasa aman dari kondisi Anda sekarang. Oh tenang, saya kaya raya, tabungan saya banyak, aset saya banyak, ya insya Allah sampai mati, bahkan 7 turunan saya masih aman. Jangan sombong. Allah mampu melenyapkan harta Anda dalam sekejap. Mampu. Pagi harinya dia masih kaya, langsung 1 jam berikutnya dia jatuh miskin. Bisa? Bisa. Allah ala kulli syai'in qadir. Dengan segala cara Allah Subhanahu wa taala mampu. Lihat koruptor itu. Ya kan? Pagi harinya sebelum ketangkep dia masih dalam kondisi mapan, kaya raya. Begitu ditangkap semua asetnya disita, langsung jatuh miskin. Iya, langsung jatuh miskin. Dan seterusnya dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Oh tenang, saya sehat, saya rajin olahraga, saya makan 4 sehat 5 sempurna, habatus sauda, propolis, gak pernah stop, masya Allah, madu, ya olahraga rutin, ya saya sehat, insya Allah mampu sehat sampai di hari tua. Enggak, Allah ketika menjadikan Anda sakit bisa langsung sakit. Ya, maka sebelum itu semuanya terjadi, segerakan ibadah, terutama haji yang kita bahas di sini. Au tamuta asiyan wal iyadu billah, atau sebelum engkau mati dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bermaksiat karena meninggalkan haji padahal mampu. Ya, meninggal dalam kondisi belum berhaji padahal mampu. Nah, ini bahaya. Ya kalau nggak mampu. Ini meninggal dalam kondisi tidak mampu berhaji namun tidak berhaji. Ini su'ul khotimah jemaah. Jadi jangan dianggap su'ul khotimah adalah mati ketika dia sedang maksiat. Dia sedang bermaksiat. Ada orang mati ketika berzina. Oh iya, su'ul khotimah. Iya benar. Ada orang mati, kemarin berita heboh itu. Mati apa? Yang kemarin di 3 orang, 4 orang itu loh, habis minum khamar itu. Iya, pemusik itu loh. Ya kan? Wah, su'ul khotimah ini. Mati dalam kondisi minum khamar. Ya betul, su'ul khotimah. Tapi ada yang su'ul khotimah gak ketok. Apa itu? Mati dalam kondisi meninggalkan sholat. Tuh. Su'ul khotimah gak? Su'ul khotimah orang-orang gak tahu. Mati dalam kondisi dia gak puasa di bulan Ramadan, padahal mampu. Dia meninggalkan puasa, tapi nggak ketok. Kan nggak pernah zina dia, kan dia nggak pernah minum khamar, kan dia nggak pernah narkoba, nggak pernah ini. Iya, tapi meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, ini juga meninggalkan haji. Sama, ini juga su'ul khatimah. Li'annal hajja ruknun min arkanil Islam. Itu semua dikarenakan haji merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Lahu fawaida azimah fid dunya wal akhirah. Haji banyak sekali manfaat-manfaat, faedah-faedah, baik untuk kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Ya, ada buku yang sudah kita spill kemarin, ya, kitab yang ditulis Kutaib, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, judulnya Durusun Aqadiyah Mustafada Minal Hajj. Pelajaran-pelajaran akidah yang diambil dari ibadah haji, yang bermanfaat yang diambil dari ibadah haji. Nah, di situ beliau menyebutkan tentang manfaat-manfaat seorang melaksanakan ibadah haji, baik dari sisi duniawi ataupun dari sisi ukhrawi. Ya. Kemudian yang keenam, yajib an yakuna malul umrah wal haji malan halalan hatta
yaqbalahumallahu. Wajib untuk berhaji ataupun umrah dengan harta yang halal, harta yang didapatkan dengan cara yang halal, sehingga haji dan umrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka tidak sah, tidak dikatakan haji dan umrah ketika dia dengan harta yang haram. Berapa tahun yang lalu itu pernah viral, saya pernah baca di koran itu, ada seorang, apa istilahnya, salesnya kalau buat pezina itu, mucikari, ya, yang melaksanakan haji jamaah. Iya, viral waktu itu di koran itu. Dia bisa melaksanakan ibadah haji dari bisnis itunya, bisnis perzinahannya. Bangga mana? Iya, bangga dia. Dan orang-orang banyak memujinya. Wah, dia nggak lupa sama rohnya, meskipun dia bermaksiat, ternyata dia masih orang-orang jahil, netizen komentarnya gitu biasanya. Ya, padahal haram. Allah, Nabi SAW mengatakan, Innallaha thayyib la yakbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima amalan kecuali dari yang baik, yaitu didapatkan dari harta yang baik. Makanya dalam Islam nggak ada istilah Robin Hood. Ya, nggak ada istilah Robin Hood. Mencuri, kemudian hasil curiannya disodakohkan untuk fakir miskin. Saya nyurinya itu cuma dari koruptor. Ya. Saya mencurinya dari orang-orang kaya yang memang dia ini pelit, orang-orang kaya yang mendapatkan kekayaan dengan cara yang curang. Saya curi harta mereka, tapi untuk dibagikan kepada fakir miskin. Haram. Ya, tetap haram. Apa bedanya sama mereka yang dia curi? Sama, dua-duanya haram. Ya, gak ada istilah demikian. Harus dari harta yang halal, bukan dari mencuri, bukan dari riba, bukan dari menipu orang, mendolimi orang. Ya, harus dari harta yang halal. Tadi belum kita singgung tentang kelakuan sebagian orang yang nekat bonek dalam melaksanakan haji atau umroh. Bekalnya itu cuma cukup buat P mana kau no, iya. Atau cukup buat PP, tapi biaya hidup di sana nggak dia pikirkan. Akhirnya banyak kita dapati orang-orang yang bondo nekat berangkat haji atau umroh, kemudian sampai sana jadi apa? Jadi gembel, jadi pengemis, gelandangan. Ini juga nggak boleh, nggak dibenarkan. Hanya modal semangat saja, wis budal sih wis. Tutup kuno apa jaringkok, isok mulai tagak apa jaringkok. Ini juga nggak dibenarkan. Berapa bulan yang lalu, berapa hari yang lalu itu ada di salah satu masjid di PP Legi, ya di PP Legi itu ada satu jamaah umurnya sudah 70 tahun. Di pagi itu warga sana mau melakukan acara pelepasan buat orang ini. Dia ini ternyata mau naik sepeda ngontel dari Surabaya sampai Mekah. Umur 70 tahun. Sebagian jamaah bilang pada saya, Ustadz, hukumnya bagaimana? Jangan. Ya, nggak boleh. Sendirian loh jamaah. Bukan rombongan. Seorang diri. Bilang jangan. Dia itu nggak mampu sebenarnya. Nggak boleh memaksakan diri. Nggak boleh takalluf, membebani diri dengan apa yang tidak Allah bebankan. Bagaimana kalau dia punya ada apa-apa di jalan, ya kendala di jalan, apakah bukan itu menyiksa dirinya, sakit, terus kemudian siapa yang merawat, ya terus bagaimana nanti kalau dia meninggal dan yang lainnya. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kau menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Sabar. Ya, bisa dengan menabung atau apa, sepeda ontelan jamaah. Ya, Anda bayangkan sepeda ontelan. Ini hal-hal demikian yang tidak diperbolehkan. Ya, kalaupun tetap nekat dan nyampe ke sana dan melaksanakan haji, ya kemudian pulang, sah nggak hajinya? Sah. Kalau bicara sahnya tetap sah. Cuman berangkatnya ini, dia ini termasuk golongan yang tidak wajib
cuman memaksakan diri. Nah, bentuk memaksakan diri ini yang nggak boleh di dalam agama. Ya, orang sakit jemaah, dokter sudah mengatakan jangan puasa. Kalau kau puasa, penyakitmu semakin kronis. Kemudian dia nekat berpuasa, dan ternyata sampai buka puasanya. Sah nggak puasanya? Tetap sah. Kalau bicara sahnya tetap sah. Ya, cuman dia melakukan perbuatan dosa tersendiri, yaitu namanya takalluf, membebani diri dengan sesuatu yang Allah toh memberikan rukhsah, Allah memberikan keringanan kepadanya untuk boleh tidak berpuasa. Waman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian poin yang ketujuh, yahrumu safarul mar'ati ilal haji wa ghairihi illa ma'adhi mahramin. Diharamkan bagi wanita muslimah dia safar baik untuk umrah ataupun haji atau untuk yang lain, ya, mau ngelencer atau apa istilahnya, ya, traveling. Nah, traveling bagi seorang wanita haram untuk safar kecuali dengan mahramnya, ya, dan mahram ini nggak boleh nunut. Ya, apa mahram nunut? Jadi gini, ada seorang perempuan wanita, dia mau travel ke Eropa misalnya, dia nggak ada mahram, ya kan? Dia nggak ada mahram. Nah, ternyata dia berangkat sama temennya. Nah, temennya ini sama mahramnya. Ya, maka apakah boleh nunut? Nggak boleh, ya Pak. Iya, nunut enak itu. Nunut kan ini satu rombongan, Ustaz. Enggak. Ya, tetap harus dengan mahram. Ketika ketidakadaan mahram, berarti memang dia belum diwajibkan melaksanakan haji. Ya, belum diwajibkan melaksanakan haji. Ustaz, ini saya sudah mampu haji, tapi mahram saya, suami saya misalnya, harus berangkat juga kan? Iya. Tapi ternyata dia belum cukup uangnya untuk haji. Sabar. Ya, sabar dulu. Atau mungkin tanya mahram-mahram yang lain, mungkin sudah siap. Tanya saudaranya, atau tanya orang tuanya, atau tanya pamannya, atau tanya kakeknya. Kan banyak tuh mahramnya. Tanyakan. Atau bahkan anaknya kalau memang sudah besar, ya sudah balik, tanya kepada anaknya, apakah bisa dia melaksanakan ibadah haji tersebut. Oh iya, ini alhamdulillah sudah punya uangnya, sudah daftar, meskipun nggak harus dengan suami, ya, meskipun tidak harus dengan suami, tapi tetap izin sama suami, jangan langsung budal-budal. Nabi SAW bersabda, la tusafirul mar'ah illa wa ma'aha dhu mahram. Dan janganlah seorang wanita bersafar, dalam riwayat yang lain, bukan ini, janganlah seorang wanita bersafar kecuali bersamanya ada mahramnya. Ada khilaf di antara para ulama, apakah larangan safar dengan mahram, tanpa mahram ini hanya berlaku di zaman dahulu atau juga berlaku di zaman sekarang? Sebagian ulama memandang enggak, itu larangannya cukup zaman dahulu, karena safar di zaman dahulu membahayakan sehingga butuh mahram yang mendampinginya. Beda dengan safar di zaman sekarang. Kalaupun seorang wanita safar sendirian, maka transportasi di zaman sekarang ini sudah cukup aman. Beda sama zaman dulu. Sebagian bilang gitu. Tapi tetap pendapat yang lebih kuat, syariat tidak berubah dengan kemajuan zaman. Larangan safar tetap ada. Meskipun tingkat keamanan di zaman sekarang lebih tinggi, tetap seorang wanita yang mau safar harus dengan mahram. Contoh, ada bis, ya kan, bis. Kemudian seorang wanita naik bis itu, seorang diri dia naik di bis itu, kemudian duduk, sebelahnya kosong, kursi sebelahnya kosong. Ketika ada laki-laki masuk ke bis itu, kira-kira duduk di mana dia?
Sebelahnya dia duduk di sebelahnya. Tapi coba kalau ada mahramnya, berani macam-macam nggak? Nggak berani macam-macam. Makanya dulu ada istilah itu, anak-anak itu ya rotok kasar pisan sih. Ono arek ayu, ojo iku ono asune. Apa sih? Kenapa kok dibilang ono asune? Ada penjaganya jamaah. Kan asu itu apa? Penjaganya. Pernah dengar istilah itu enggak? Iya, akhirnya nggak jadi digoda itu wanita itu. Pernah nggak tahu nggak sih mas ini? Masa cuma anak dok itu? Iya kan? Ayo, ono asune. Ya afwan agak kasar, tapi ini menggambarkan nggak betapa wanita perlu mahram? Ini menggambarkan betapa wanita perlu mahram. Ketika tadi dikatakan ono asune, nggak berani yang lain. Padahal sing asu deh. Iya. Oh bukan ya, buaya ya biasanya ya. Ya, yang gitu-gitu dibilang buaya biasanya. Dan ya jamaah, saya kira ini nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya poin-poin tentang keutamaan haji atau umroh. Belum dibuka nih langsung. Saya pernah dengar sebelumnya ini kalau mau umroh atau haji itu katanya pamit sama tetangga-tetangga. Padahal di sini kan disuruh ibadah Sembunyi-sembunyi. Ini gimana? Ini sumbangan atau gimana? Ini Islam Indonesia. Ya sebenarnya tergantung kebutuhan juga ya. Kalau memang ada sebab yang menjadikan kita pamit dengan tetangga-tetangga, maka nggak apa-apa sepanjang memang niatnya adalah untuk sebab itu, bukan untuk menampakkan ibadah kita. Seperti misalnya kita bilang sama tetangga, saya insya Allah 1 pekan ke depan mau safar, gitu dulu. Saya 1 pekan ke depan mau safar, titip jaga rumah ya. Kalau mungkin ada apa-apa, tolong saya dikabari. Ya kalau mungkin ada paket, tolong diterima dulu. Ya. Ini kan bermanfaat nggak? Bermanfaat. Nah, seperti ini nggak masalah. Tapi kalau tadi pamit dalam rangka untuk menampakkan, memang sengaja niatnya itu pamer, innamal a'mal binniyat. Ya semua amalan tergantung niatnya. Kalau memang niatnya pamer ya sudah, dia terhitung riya. Itu, wallahu a'lam. Kadang-kadang kita oke lah berangkatnya menghindari yang kebetulan tadi bisa. Pulang-pulang dia codok. Ke rumah berujung gitu. Iya. Pasal siap misalnya, jawab. Kata jawab gak siap ya. Terpaksa nyubui, kan gitu ya. Ya kalaupun ada orang, gitu. ya ada orang yang bertamu ke rumah, ya kita anggap dia ini orang yang memang bertamu. Bukan terus kemudian kita adakan acara secara khusus. Ya kan, kita adakan acara secara khusus, maka terop di depan. Ya kemudian memang secara khusus kita pesankan ya cateringan, kemudian ada muka kita itu, wallahu a'lam. Intinya memang kita mempersiapkan acara itu. Tapi kalau memang ada orang nyambangi istilahnya tamu, mau bertamu, ya kita anggap dia sebagai tamu, namanya tamu ya harus dihormati. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia memuliakan tamunya. Sebatas tamu, tidak ada acara-acara khusus. Termasuk kasih hadiah itu kan? Kenapa? Termasuk kasih hadiah. Ya hadiah. Karena bisa nggak? Enggak, kalau sembarang ngasih hadiah. Ini di sini yang ditekankan sama beliau adalah memberatkan diri dengan hadiah-hadiah tadi, sehingga dia ini sampai nggak jadi berangkat haji atau umroh gara-gara dia nggak bisa menyiapkan hadiah setelahnya. Takut nanti dibikin omongan sama orang. Yo kan ada kan kayak gitu kan. Bahkan sampai ada yang rela, ini bukan umroh ya, tahlilan kematian, peringatan kematian. Takut nanti dirasani sama tonggo karena nggak ngadakan acara kematian, sampai rela utang, riba, sampai rela mencuri bahkan.
supaya untuk bisa mengadakan acara-acara tersebut. Nah, ini yang disebut dengan takalluf, bid'ah padahal. Ya, adapun memberi hadiah, sebatas memberi hadiah, ini nggak dilarang. Tapi ini hidup kok ya. Apa itu? Sudah Iya, tradisi. Iya, ya itu memang hidup sudah syiar banget sudah. Sehingga orang kalau nggak mengadakan itu rasanya gimana gitu. Kayak nggak bisa lagi nggak ada. oh enggak, kalau disambangi nggak apa-apa. Cuman kan ya yang sepulang haji atau umroh ini dia harus bisa mengkondisikan kalau memang dia nggak mampu untuk menyuguhi oleh-oleh seperti tadi, ya sudah, mau gimana lagi. Ya, orang yang bertamu juga harus sadar diri. Ini fulan ini haji atau umrohnya mungkin katakanlah dia dapat hadiah, dapat undangan, kan ada tuh undangan dari kerajaan, atau dia dapat hadiah dari kantornya, dapat hadiah dari perusahaan, diberangkatkan sama orang misalnya. Sadar diri dia ini kondisinya nggak mampu. No ya sih dirasani, wow, mulai-mulai gak disangoni, gak dikai kurma, gak disuguhi apa-apa. Nah, ini nggak tahu diri orang-orang kayak gini. Ya, Allahu a'lam. Ustaz, ini kan ada si fulan sudah pernah umroh dan berniat untuk melaksanakan umroh lagi. Katanya umroh itu kalau bisa tidak boleh terputus, karena mungkin ibadah yang sebelumnya takut tidak diterima. Lalu jika umrohnya misal dikasihkan sekali ke orang tuanya yang belum umroh sama sekali, menurut pendapat Ustadz bagaimana? Jangan bilang menurut pendapat Ustadz, ini kalimat-kalimat yang gak suka ya. Karena katanya ibadah itu terutama untuk dirinya sendiri. Berkaitan dengan umroh, ya berkaitan dengan pertanyaan ini, ada beberapa yang kita kritisi, diantaranya ini takut tidak diterima. Ini kenapa dia punya anggapan seperti itu? Kalau dia merasa takut tidak diterima, ini lebih mendominasi dia daripada harapannya supaya diterima, maka berarti masuk dia ini lebih besar apanya? Khaufnya daripada rojaknya. Nggak boleh, harus imbang. Harus imbang, kita tetap berharap amalan kita diterima sama Allah, namun di sisi yang lain kita juga khawatir kalau amalan kita nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau wah koyo gak diterima sing wingi itu, ya kayaknya nggak diterima yang kemarin itu. Iya, padahal syarat-syaratnya terpenuhi, rukun-rukunnya terpenuhi, ya kan? Mungkin ada kekeliruan-kekeliruan sedikit yang itu sebenarnya tidak membuat cacat ibadahnya. Wah, ternyata saya baru tahu kalau ternyata setelah tawaf itu sholat sunnah 2 rakaat. Ini gak sholat sunnah 2 rakaat langsung sa'i. Wah, gak diterima itu ini. Loh. Padahal sholat apa? Sholat 2 rakaat setelah tawaf itu hukumnya apa? Sunnah. Gara-gara dia tinggalkan, dia merasa bahwa umrohnya gak diterima. Nah, yang seperti ini yang nggak boleh. Kecuali kalau dia, wah kemarin saya waktu umroh, kate tahallul. Iya, mari sa'i langsung ke hotel. Ya kan, habis sa'i langsung ke hotel, langsung mandi-mandi, langsung apa, sudah hidup normal kemudian belum tahallul. Nggak pakai tahallul, nggak pakai sa'i misalnya. Ya kan, habis tawaf langsung gundul. Oh iya. Nah, yang seperti ini, oh iya baru jelas, karena yang ditinggalkan adalah rukun umrahnya itu, maka nggak boleh was-was itu. Nah, kemudian kalaupun dia memberikan pahala umrahnya kepada orang tuanya, itu boleh, sepanjang dia sudah melaksanakan umrah, ya, dia sudah melaksanakan umrah, kemudian boleh dia mengumrohkan, ya, mengumrohkan orang lain, yaitu ketika dia mengucapkan talbiyahnya ditambahi dengan kalimat an fulan, labbaik Allahumma umratan an fulan. Ya, aku melaksanakan umrah, ya Allah, aku penuhi panggilanmu melaksanakan umrah an fulan, untuk fulan. Ya, fulan siapa yang dimaksud? Nggak boleh, oh ya sudah ini.
Ya itu mungkin wallahu a'lam. Kayak berkaitan dengan haji atau umroh tadi kan, misalkan dia memanfaatkan atau dia ambil satu dia manfaatkan ke masyarakat, itu niatnya ingin agar ditiru, agar asal itu berharap kan, tapi berubah gitu. Dia ada ria dan dilawat, terus dia menyesal takut tidak diterima Tobat. ya. Apakah itu ada harapan diterima? Kemudian yang berkaitan dengan dosa besar tadi, kan dosa besar itu kan harus bertaubat nasuhan. Kalau dia terjatuh lagi setelah dia bertaubat itu terkait. Iya. Berkaitan dengan orang yang dia update status, awalnya tujuannya adalah untuk memotivasi agar orang-orang ikut mengikuti dia melaksanakan umrah. Ini sebenarnya tipis ya, makanya sih mengkhawatirkan kayak gini nggak usah kan bedanya tipis ya kan, antara menyemangati orang biar semangat melaksanakan umroh sama pamer, tipis bedanya. Maka yang pintu-pintu seperti ini sudah ditutup saja ya, apalagi hati manusia itu terbolak-balik. Terkadang dia ikhlas, terkadang dia ujub. Maka ketika muncul perasaan riya, sepanjang dia memerangi riya tersebut ya, atau kemudian dia bertobat kepada Allah dari riyanya itu, maka riya ini termasuk syirik asghar. Ya, termasuk syirik asghar. Maka insya Allah bisa kembali apa yang sudah dia kerjakan itu, insya Allah bisa kembali menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik enggak. Ya, seorang yang riya, syirik ya, seorang yang syirik bertobat, maka ibadah yang dia kerjakan riya tadi itu tidak dianggap, hangus, sehingga dia wajib mengulanginya lagi. Kayak tadi haji, ada orang melaksanakan ibadah haji riya, setelah pulang tobat dia, ya Allah saya nyesel melakukan haji kemarin riya. Apakah wajib haji lagi? Kalau Imam Malik iya, wajib haji lagi, karena menganggap hajinya yang riya tadi tidak sah. Adapun Imam Syafi'i enggak, itu sudah dianggap sah kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya keluar dari khilaf ulama, ojo riya. Makanya hal-hal yang kayak gitu, apa sih pentingnya menyemangati orang tapi ternyata resikonya itu kita yang rugi. Jangan menjadi lilin membakar diri sendiri demi untuk menerangi yang lain. Saya ingin mendakwai orang-orang yang ada di diskotik. Saya ingin supaya mereka mendapatkan hidayah. Waduh, niatnya gitu. Tapi resikonya siapa yang mendapatkan dampak bahayanya? Kita, gitu. Kita yang mendapatkan dampaknya. Maka nggak usah. Kita lebih layak untuk memikirkan keselamatan kita daripada keselamatan orang lain. Loh kok egois Ustaz? Iya. Kalau urusan kayak gini, egois. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kalian dulu anfusakum, jagalah diri kalian dulu, baru kemudian wa ahlikum, keluarga. Kita lebih layak menyelamatkan diri kita daripada menyelamatkan orang lain ya. Kemudian tobat, terakhir jemaah. Kemudian tobat, iya isyaknya tambah malam soalnya. Ini saja nih jam segini sampai rumah itu ya kan. Tobat, ketika sudah tobat nasuha, terpenuhi syaratnya apa? Nah, an-nadam, menyesal. Terus al-azam, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang ketiga, sama tadi, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga adalah al-iqla', meninggalkan secara total dosa tersebut. Jadi menyesal, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ketika tiga syarat ini terpenuhi, kemudian Anda tobat, maka dosa yang sudah Anda lakukan tersebut diampuni sama Allah.
Kemudian setelah itu mungkin pekan depan, bulan depan, tahun depan Anda jatuh dalam perbuatan dosa yang sama, maka membutuhkan apa lagi? Taubat yang baru lagi. Dan itu nggak bisa disetting jamaah. Berarti kalau Anda setting kok tahun ngarep mana berarti nggak ada apa? Nggak ada penyesalan, ya kan? Berarti tobatnya nggak nasuha, nggak diterima tobatnya. Tapi kalau sudah ada penyesalan, bertekad untuk nggak berbuat itu lagi dan meninggalkan dosa itu secara total, ya, maka diampuni dosa yang itu. Nah, nanti terkadang kita ini tahun depan digelincirkan lagi sama syaitan, maka butuh apa lagi? Butuh tobat nasuha lagi. Nggak apa-apa. Ya. Berarti kan nggak bisa direncanakan kan? Ya nggak? Nah, ini nggak kayak sebagian orang, atau nggak kayak tipu daya syaitan. Setan membisikkan kepada kita, percuma tobat. Kalau kau nanti melakukan dosa itu lagi, percuma. Ya, lebih baik nanti tobatnya kapan? Kalau sudah tua, kalau sudah sakit-sakit baru tobat. Kalau sekarang ini kau nanti kayak mempermainkan tobat. Dosa, tobat, dosa, tobat, dosa, tobat. Ini mempermainkan tobat. Itu syubhatnya syaitan gitu. Padahal benar. Sudah benar. Dosa, tobat, dosa, tobat, dosa, tobat. Itu siklus kita gitu enggak? Ya, siklus kita gitu jamaah. Tapi tobatnya bukan tobat yang direncanakan. Enggak tobat mana? Nanti dosa lagi, tobat lagi. Nah, itu berarti tobatnya enggak nasuha. Nah, jamaah, saya kira ini Allah Ta'ala akan kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.